Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu SMP PGRI 4 Dampit. Semoga apa yang kita bahas bersama nanti mampu memberikan manfaat untuk kita, untuk sekolah kita, dan juga untuk anak didik kita. Amin Allahumma amin. Hasil dari workshop kemarin dan MGMP saya kemarin, saya juga masih belajar. Mungkin nanti kita akan membahas bersama-sama tentang apa saja yang harus kita persiapkan sebagai guru dan juga disiapkan oleh sekolah sebelum menghadapi kurikulum merdeka. Paling tidak ada 4 hal yang harus dipersiapkan, itu menurut saya oleh sekolah dan guru. Yang pertama tentu saja mempelajari dan memahami regulasi yang ada, entah itu lewat pelatihan, lewat BIMTEK. Kemarin terima kasih Bu Wati dan Pak Slamet telah memilih kami lewat webinar seperti kemarin yang Bu Wati sudah kirimkan YouTube-nya ke grup maupun belajar mandiri lewat YouTube. Bapak Ibu, yang kedua melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan, mengumpulkan semua warga sekolah yaitu guru untuk membahas beberapa hal. Yang pertama, di tahun depan nanti kurikulum apa yang ingin dipakai, apakah tetap memakai kurikulum K13 atau memakai kurikulum darurat atau mau memakai kurikulum merdeka. Jika sekolah kita, sekolah Bapak Ibu yaitu di sekolahan kita ingin tetap menerapkan kurikulum K13 atau kurikulum darurat, maka pembahasan berikut tidak akan saya lanjutkan. Tapi kemarin Bu Hati dan Pak Slamet dan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain itu ingin mengadopsi kurikulum merdeka, maka kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu memilih tahapan apa yang akan dipakai. Apakah tahun pertama pelatihan dulu, tahun kedua baru penerapan, atau tahun pertama nanti tahun ajaran 2022 pelatihan sekaligus penerapan. Kemudian yang ketiga juga menentukan adopsi kurikulum nanti tingkat kompleksitas seperti apa yang ingin dipakai. Mau yang sederhana yaitu ikut contoh yang sudah disediakan, atau mau tingkat dasar yaitu contoh yang sudah ada nanti dimodifikasi, atau langsung meningkat sedang yaitu mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan konteks sekolah dan sesuai kebutuhan peserta didik. Jika ketiga hal tadi sudah diputuskan, maka langkah berikutnya adalah sekolah mengisi angket pendaftaran untuk implementasi kurikulum merdeka. Dibatasi waktu dari pemerintah yang kemarin itu kalau nggak salah tanggal 11 Februari sampai 31 Maret 2022 melalui laman kurikulum GTK dan kemendikbud.go.id. Kemarin mungkin Mbak Wahyu sudah mendaftarkan. Setelah mendaftar, tentu saja langkah selanjutnya adalah membentuk tim pengembangan kurikulum. Nah, ini mungkin Bu Wati itu nanti ya kita belajar bareng. Saya juga bingung kemarin apa itu BIMTEK itu juga bingung, tetapi mungkin karena kita harus sambil bekerja, sambil praktek
praktek, mungkin insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan. Saya pun juga masih belajar, nanti kalau ada salahnya mohon bimbingannya ya. Di sini pengembangan kurikulum ini jadinya kalau menggunakan kurikulum Merdeka sangat penting sekali, karena nanti banyak tugas diantaranya. Yang pertama, mengatur pelatihan guru tentu saja bukan hanya sekedar membahas tentang pemahaman karakteristiknya, tapi juga bagaimana penerapannya, bagaimana latihan menyusun modul ajarnya, bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, nanti dibahas lewat pelatihan tersebut. Kemudian yang kedua nanti membentuk koordinator pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini akan sebagai hal baru. Jadi nanti dibutuhkan seorang koordinator yang bisa mengurus segala sesuatunya, karena nanti proyek ini bukan per mapel, tapi kolaborasi antar beberapa mapel. Yang ketiga, nanti menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin namanya KTSP, namanya nanti berubah menjadi KOSP untuk teknis penyusunan kurikulum operasional pendidikan. Pengembangan kurikulum juga menyiapkan contoh perangkat kurikulum Merdeka. Seperti apa? Biar semua guru nanti bisa mengintip dulu, bisa latihan dulu, melihat contoh-contoh yang sudah ada, supaya pada hari hanya nanti tahun ajaran baru, nanti guru sudah lihat karena sudah mengintip, sudah belajar, sudah mengerti tata cara bagaimana bentuk kurikulum operasional pendidikan, bagaimana bentuk capaian pembelajaran, serta bagaimana menganalisisnya, bagaimana alur tujuan pembelajaran, bagaimana modul ajarnya, bagaimana bahan ajarnya, dan juga segala sesuatunya. Dan insya Allah sudah ada beberapa contoh yang sudah dikirim oleh Pak Amin, kalau nggak salah itu bisa diunduh, lalu bisa dilihat contoh-contoh yang sudah ada. Dan yang terpenting adalah semua warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, harus membiasakan hal-hal positif yang nanti akan dituntut dan dibutuhkan di kurikulum Merdeka. Di antaranya mungkin melaksanakan asesmen diagnostik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mungkin berlatih memang tentang diagnosa dulu, apa yang dibutuhkan oleh siswa, bagaimana gaya belajarnya, materi, persyaratan dari capaian pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh siswa, bagaimana gaya pembelajaran, materi, prasyarat dari capaian pembelajaran tersebut, apakah sudah dikuasai siswa apa belum, bagaimana motivasinya, nanti dicatat oleh guru sebagai latihan sebelum pelaksanaan kurikulum Merdeka. Atau yang kedua, berlatih membiasakan refleksi pembelajaran setelah guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Merefleksi dirinya sendiri, apa tadi ada kekurangannya, apa tadi ada kelebihannya, bagaimana modul ajarnya, bagaimana bahan ajarnya, dan juga segala sesuatunya. Dan insya Allah beberapa hal ini sudah dikirim linknya oleh Pak Amin, nanti bisa diunduh
dan bisa dilihat contoh-contoh yang sudah ada. Dan yang terpenting adalah semua warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, harus membiasakan hal-hal positif yang nanti akan dituntut dan dibutuhkan di kurikulum Merdeka. Di antaranya mungkin melaksanakan asesmen diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran. Guru mungkin berlatih mendiagnosa dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa, bagaimana gaya belajarnya, materi pencapaian yang dibutuhkan oleh siswa itu bagaimana gaya belajarnya tersebut, bagaimana itu sudah dikuasai siswa apa belum, bagaimana motivasinya, nanti dicatat oleh guru sebagai latihan sebelum pelaksanaan kurikulum Merdeka nanti. Atau yang kedua, berlatih membiasakan refleksi pembelajaran setelah guru melaksanakan pembelajaran di kelas, merefleksi dirinya sendiri, apa tadi kekurangannya, apa tadi kelebihannya, apa yang harus diperbaiki. Lah, kita juga latihan seperti itu sehingga ketika implementasi nanti di tahun ajaran 2022 nanti kita sudah siap segala sesuatunya karena kita sudah berlatih sebelum hari hanya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga masih belajar. Kita nanti sama-sama sharing karena saya rasa di kurikulum Merdeka ini kita harus kerjasama, saling berbagi ilmu. Sekali lagi terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.